Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianu Arsih, NIM 20253157, kelas Sistem Informasi C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, SBO yang berjudul Sistem Pelayanan Jasa Laundry. Yang pertama, paparan sistem. Paparan sistem merupakan proses yang menceritakan keseluruhan alur bisnis yang akan dimodelkan dalam bentuk urutan aktivitas. Di sini ada 3 aktor. Aktor sendiri merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Aktor pertama, pelanggan. Pelanggan yaitu orang yang akan melakukan proses pencucian ke toko laundry. Yang kedua, karyawan. Orang yang bekerja di toko laundry. Yang ketiga, pemilik. Orang yang memiliki bisnis laundry itu sendiri. Yang pertama, pelanggan datang ke tempat laundry. Kedua, pelanggan menyerahkan pakaian yang ingin di laundry. Ketiga, karyawan melakukan penimbangan pakaian dan menghitung jumlah pakaian yang akan dicuci. Keempat, karyawan menanyakan nama dan jenis layanan yang diinginkan. Misalnya, minta pengerjaan cepat, tidak ingin pakaian yang terlalu wangi, atau delivery pakaian. Kelima, pelanggan melakukan pemilihan layanan dan delivery pakaian. Keenam, karyawan melakukan konfirmasi pakaian dan menghitung biaya yang harus dibayar. Ketujuh, karyawan membuatkan nota transaksi dan memberikan nota transaksi cucian ke pelanggan. Kedelapan, pelanggan melakukan pembayaran cucian ke karyawan sesuai total pembayaran di nota transaksi. 9, karyawan memberikan tanda terima kepada pelanggan dan kembalian bila ada. Ke-10, karyawan melakukan penyortiran pakaian. 11, karyawan melakukan pencucian pakaian. Ke-12, karyawan menyiapkan pakaian yang sudah dicuci. 13, karyawan melakukan pengantaran pakaian bila pelanggan memilih layanan delivery pakaian. Namun bila tidak memilih layanan delivery, maka pelanggan mengambil pakaian di toko laundry. Bila memilih layanan delivery, pelanggan harus men-Sherlock kepada karyawan. 14, karyawan membuat laporan laundry. 15, karyawan memberikan laporan laundry kepada pemilik laundry. 16, pemilik menerima laporan laundry. Di sini ada 2 layanan jasa laundry, di mana pembayaran dulu baru pencucian dan pencucian dulu baru pembayaran. Tetapi saya di sini memilih pembayaran dulu baru pencucian sesuai yang dituliskan di nomor 6, 7, dan 8. Pengelompokan aktivitas. Kelompok 1, proses pemesanan. Pertama, pelanggan datang ke tempat laundry. Kedua, pelanggan menyerahkan pakaian yang ingin di laundry. Ketiga, karyawan melakukan penimbangan pakaian dan menghitung jumlah pakaian yang akan dicuci. Kelompok 2, proses konfirmasi. 4, karyawan menanyakan nama dan jenis layanan yang diinginkan, misalnya minta pengerjaan cepat, tidak ingin pakaian yang terlalu wangi, atau delivery pakaian. Kelima, pelanggan melakukan pemilihan layanan dan delivery pakaian. Bila tidak melakukan delivery, maka pelanggan akan mengambil pakaian di toko. Kelompok 3, proses pembayaran. Karyawan melakukan konfirmasi pakaian dan menghitung biaya yang harus dibayar. 7, karyawan membuatkan nota transaksi dan memberikan nota transaksi cucian ke pelanggan. 8, pelanggan melakukan pembayaran cucian ke karyawan sesuai total pembayaran di nota transaksi. Ke-9, karyawan memberikan tanda terima kepada pelanggan dan uang kembalian bila ada. Kelompok 4, proses pencucian. 10, karyawan melakukan penyortiran pakaian.
11. Karyawan melakukan pencucian pakaian sesuai list order pakaian. Ke-12, karyawan menyiapkan pakaian yang sudah dicuci. 13. Karyawan melakukan pengantaran pakaian bila pelanggan memilih layanan delivery pakaian. Namun bila tidak memilih layanan delivery, maka pelanggan mengambil pakaian di toko laundry. Kelompok 5. Proses pelaporan. 14. Karyawan membuat laporan laundry bulanan dan merekap. 15. Karyawan memberikan laporan laundry kepada pemilik laundry. 16. Pemilik laundry menerima laporan laundry dan mengecek bila ada kesalahan. Sistem informasi laundry. Penggambaran diagram use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Proses pertama, pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan laundry dan karyawan mengkonfirmasi pemesanan. Konfirmasi pemesanan, pelanggan menerima konfirmasi pemesanan jika karyawan menerima pemesanan laundry. Pelanggan melakukan pembayaran dan karyawan menerima pembayaran, pencucian. Karyawan melakukan pencucian baju sesuai list order. Pelanggan melakukan pengambilan bila tidak melakukan layanan delivery di toko. Karyawan membuat laporan bulanan dan pemilik menerima laporan bulanan tersebut. Penentuan hubungan include dan extend. Include merupakan proses di mana bila sebuah use case dijalankan, maka sebelumnya sebuah use case yang lain harus dijalankan terlebih dahulu. Extend, proses di mana bila sebuah use case dijalankan, maka sebelumnya mungkin perlu menjalankan use case lain terlebih dahulu, akan tetapi tidak bersifat wajib. Pemesanan merupakan include saat pelanggan melakukan pemesanan ke karyawan. Konfirmasi pemesanan merupakan include saat karyawan mengkonfirmasi. Kemudian pelanggan menerima konfirmasi tersebut. Pembayaran merupakan include dari proses konfirmasi pemesanan ke pembayaran. Dari proses pembayaran ke pencucian merupakan include karena karyawan akan melakukan pencucian. Pencucian ke pengambilan merupakan extend ketika pelanggan melakukan pengambilan pakaian di toko. Pelaporan. Diagram bisnis use case merupakan sebuah alat untuk mengidentifikasi dan menggambarkan keseluruhan proses bisnis yang berpengaruh di dalam sistem. Daftar merupakan include dari pelanggan melakukan pendaftaran. Login merupakan include pelanggan melakukan login dan karyawan melakukan login. Login ke data pelanggan ketika karyawan melakukan data pelanggan merupakan proses include. Data pelanggan ke pembuatan order ketika pelanggan membuat order. Daftar cucian dari order ke daftar cucian ketika karyawan mengecek daftar cucian. Status cucian include melihat peta lokasi pelanggan. Ketika melakukan layanan delivery, maka pelanggan akan men-Sherlock lokasi dan karyawan akan menerima Sherlock dan melihat peta lokasi pelanggan. Ini merupakan proses include. Pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran ketika
pencucian sudah dilakukan dan menerima pakaian, karyawan menerima pakaian. Di sini merupakan proses extend. Pembayaran ke pembuatan laporan. Ketika karyawan membuat laporan bulanan laundry, termasuk ke dalam proses include. Pemilik meng-ACC laporan dan mengeceknya merupakan proses include. Pelanggan dan karyawan melakukan logout dari sistem, melakukan proses include. Diagram sistem use case merupakan diagram yang digunakan untuk memecah atau memilah proses bisnis ke dalam interaksi yang bermakna atau berhubungan langsung dengan sistem TI. Dari proses daftar, ketika pelanggan melakukan pendaftaran di web toko laundry online, pelanggan dan karyawan melakukan login di situs web laundry online, pelanggan membuat order dan karyawan menerima orderan, karyawan melakukan pencucian masuk ke proses status cucian dan pelanggan bisa melihat proses pencucian, apakah pakaian sudah selesai atau tidak di dalam form status cucian. Karyawan membuat laporan laundry bulanan. Pelanggan dan karyawan melakukan logout dari sistem laundry online. Skenario use case pendaftaran member. Di sini ada alur optimistis dan alur pesimistik. Alur optimistik merupakan urutan tahapan aktivitas di dalam sebuah case yang harus dilakukan dalam kondisi normal. Sedangkan alur pesimistis merupakan kejadian atau aktivitas yang tidak diinginkan akan tetapi mungkin terjadi dalam sebuah case. Dalam menuliskan alur pesimistik harus disertai dengan antisipasi atau solusi bila kejadian tersebut terjadi. Ada aktor utama, aktor tambahan, nama use case, tujuan use case, kondisi awal merupakan kondisi saat pertama dijalankan sebuah sistem, kondisi akhir, kondisi yang diinginkan ketika sistem sudah dijalankan. Aktor utama pelanggan, aktor tambahan karyawan, nama use case daftar atau registrasi, tujuan use case manajemen pelanggan dan syarat login ke website laundry online. Kondisi awal pastikan sudah masuk ke dalam halaman website laundry online. Kondisi akhir mendapatkan konfirmasi bahwa pelanggan sudah terdaftar sebagai member laundry online. Pertama, alur optimistik. Pelanggan membuka website laundry online. Kedua, pelanggan membuka form pendaftaran laundry online. Ketiga, sistem menampilkan form pendaftaran laundry online. Keempat, pelanggan men-input data diri pelanggan sesuai form pendaftaran laundry. Kelima, sistem melakukan validasi data pelanggan, kemudian menyimpan data pelanggan ke database. Keenam, karyawan mengkonfirmasi dan aktivasi username dan password pelanggan. Ketujuh, pelanggan terdaftar sebagai member laundry. Alur pesimistik 4A. Sistem mengalami error, maka data diri pelanggan tidak dapat terkirim. Jadi pelanggan harus menginput kembali data diri. Jika data diri tidak diganti, maka proses akan gagal terus-menerus. Skenario use case login. Aktor utama pelanggan dan karyawan laundry, aktor tambahan tidak ada, nama use case login, tujuan use case syarat masuk ke sistem laundry online untuk memilih layanan dan input data laundry. Kondisi awal, pastikan sudah masuk ke halaman website laundry online. Kondisi akhir, muncul tampilan halaman laundry sesuai yang ada di form. Alur optimistik pertama.
Pelanggan dan karyawan membuka form login laundry di website laundry online. Kedua, sistem menampilkan form login pelanggan dan karyawan. Ketiga, pelanggan dan karyawan mengisi username dan password pada form login laundry sesuai username dan password yang dimasukkan saat pendaftaran. Keempat, sistem melakukan validasi username dan password pelanggan dan karyawan laundry. Kelima, jika sudah terdaftar, pelanggan dan karyawan dapat melanjutkan proses order transaksi laundry. Lalu pesimistik 4A. Jika terdapat kesalahan pada penginputan username dan password, jika tidak sesuai pada proses pendaftaran, maka tidak dapat masuk dan harus mengulangi penginputan kembali. Skenario use case order. Proses order merupakan ketika pelanggan melakukan proses pencucian ke karyawan. Aktor utama pelanggan, aktor tambahan karyawan, nama use case order. Tujuan use case, pelanggan dapat melakukan order pesanan dan menginput data cucian untuk melakukan layanan laundry. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website laundry online. Kondisi akhir, menampilkan pesan order laundry berhasil dikonfirmasi. Alur optimistik. 1. Pelanggan melakukan login. Kedua, pelanggan masuk ke form laundry memilih menu order jenis dan kategori layanan laundry satuan, kiloan, dan delivery. Ketiga, sistem menampilkan data jenis dan kategori layanan laundry, apakah memilih jenis dan kategori satuan, kiloan, atau delivery. 4. Pelanggan menginput data laundry sesuai jenis dan kategori layanan pakaian yang ingin di laundry. Kelima, sistem melakukan validasi pilihan pelanggan, kemudian menyimpan pilihan layanan laundry pelanggan ke database. Keenam, karyawan melakukan konfirmasi pesanan pelanggan. Ketujuh, pelanggan menerima notifikasi konfirmasi layanan laundry bahwa layanan laundry sudah diterima. 8, karyawan memilih list laundry yang akan diproses sesuai urutan transaksi laundry. Lalu pesimistik 3A, kesalahan saat menginputkan data laundry jenis dan kategori pakaian laundry, maka sistem menampilkan pesan bahwa penginputan gagal dan data tidak tersimpan, kemudian proses laundry saat order akan mengalami kegagalan. Skenario use case status cucian. Aktor utama pelanggan. Aktor tambahan karyawan, nama use case status cucian. Tujuan use case, pelanggan dapat melihat detail laundry terperinci agar tidak ada kehilangan ataupun kelalaian pengerjaan. Kondisi awal, pastikan sudah masuk ke halaman website laundry online. Kondisi akhir, muncul detail data cucian yang di laundry. Pelanggan dapat melihat status cucian. Jika cucian sudah dicuci atau belum, bahkan cucian sudah selesai dan siap di delivery. Alur optimistik 1. Pelanggan melakukan login di website laundry online. Kedua, pelanggan memasukkan data list detail pakaian yang di laundry ke dalam pencarian. Ketiga, sistem melakukan validasi pilihan, kemudian menampilkan detail list laundry. Keempat, sistem menampilkan on progress untuk list laundry yang sudah dipilih karyawan. On progress ini ketika karyawan sedang melakukan pencucian. Kelima, jika pakaian sudah selesai dicuci, sistem akan menampilkan notifikasi pakaian siap diantar atau diambil di toko. Keenam, karyawan menyiapkan pakaian yang sudah dicuci dan mengirimkan pesan kepada pelanggan untuk share location jika memilih layanan delivery. Ketujuh, pelanggan mengkonfirmasi pemesanan laundry. Jika pelanggan memilih layanan delivery, maka karyawan akan mengantarkan cucian ke rumah pelanggan. Jika tidak,
maka pelanggan akan mengambil cucian di toko laundry. Alur pesimistik 2A. Kesalahan saat melakukan pencarian data list detail pakaian sehingga pencarian gagal karena data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan untuk mengisi kembali data pakaian. Skenario use case pembuatan laporan. Aktor utama karyawan, aktor tambahan pemilik laundry, nama use case laporan laundry, tujuan use case melihat dan membuat rekapan keseluruhan laundry. Kondisi awal, pastikan sudah masuk ke halaman website laundry online. Kondisi akhir, konfirmasi dari pemilik laundry bahwa laporan telah diterima. Alur optimistik. Pertama, karyawan laundry melakukan login ke website laundry. Kedua, merekap data member, data orderan, dan list data cucian dalam 1 bulan. Ketiga, membuat laporan bulanan. Keempat, mengirimkan laporan laundry ke pemilik melalui sistem. Kelima, pemilik laundry mengakses laporan bulanan laundry dan mengecek bila ada kesalahan, maka karyawan harus membuat ulang laporan laundry. Alur pesimistik 2A. Kesalahan dalam perekapan data sehingga terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Di sini karyawan harus teliti dalam pembuatan laporan laundry, karena jika melakukan kesalahan maka karyawan harus mengulangi proses dari awal. Skenario use case logout. Aktor utama, pelanggan dan karyawan laundry. Aktor tambahan tidak ada. Nama use case logout, tujuan use case melakukan logout dari website laundry online. Kondisi awal, pastikan sudah masuk ke halaman website laundry online. Kondisi akhir, menampilkan halaman bahwa Anda sudah keluar dari sistem laundry online. Alur optimistik, memasukkan username dan password. Kedua, memeriksa valid atau tidaknya data yang sudah dimasukkan. Di sini sistem memeriksa data sudah sesuai dengan proses pendaftaran atau belum. Ketiga, simpan data jika sudah valid. Keempat, tekan tombol logout untuk keluar dari website laundry. Ketika proses berhasil dan data diisi dengan benar, maka karyawan dan pelanggan akan keluar dari website laundry. Alur pesimistik 4A. Jika data yang dikirim belum selesai tersimpan, maka tidak bisa langsung keluar dari website laundry dan harus mengulang pengisian data. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.